Pak Dendro waktu itu sekali-sekalinya debat di tempat lain, nggak ada yang bisa ini Pak Dendro ya. Al Hidayah mana nantang-nantang lagi, nggak ada, saya bingung nih. Ya buat Iya. teman-teman ya yang di bawah follow Pak Erben tuh. Ya cuma di Kristen lah ada yang kayak Pak Erben, Bang Jeki yang buka room untuk ditanya. Iya, Ya. Tapi kagak Jiki kayaknya tetap. nggak pernah di ban ya. Aman-aman aja kulihat dia. Dia kan Soalnya tipe Bang Erben tipe apa kadang-kadang sih? nadanya masih Slow. naik. Kolok-koloknya ada. Iya. Kalau Kalau Bang Jeki kan apa lembut gitu kan. Iya. ya kadang-kadang saya merasa bersalah juga karena saya misalnya beberapa itu ruang jadi rungkat gitu. Oh, di Memang Pak Erben. konsekuensi. Kalau saya udah pengalaman, Ibu Sophie setiap naik pasti minimal 3 hari. Jadi kalau saya naikkan Ibu Sophie berarti udah siap rungkat itu. Ya gitulah, nggak apa-apa lah ya. Ya sebetulnya enak sih kalau kita misalnya ya itu diskusi bersama gitu, enak ya seperti inilah ngobrol-ngobrol kan, kita kan nggak memaksakan, ya kita mau saling Iya. mengerti, itu yang enaknya. Jadi seperti kita minum kopi sambil mencerahkan begitu, nggak teriak-teriak ya. Misalnya tadi itu ada misalnya kiamat, tadi ada ini tadi didiskusikan kiamat juga ini di ruangnya Bang WK tentang eternally begotten itu didiskusikan juga gitu. Oh ya. Oh Tadi cuman ya saya tadi. saya udah menghindar saya dari kiamat, nggak bisa, saya nggak kuat Bang Den. Iya. Ya kalau saya Ngalah juga lah. kan saya nggak apa-apa, saya bisa ikutin logikanya Bang Kiamat, saya ikutin gitu. Jadi saya nggak mau membantah-bantah dia, nggak usah ngapain. Ya karena apa? Karena saya mengerti apa maksudnya gitu loh. Jadi saya nggak usah itu. Jadi mau ya silakan Bang. Ekonomi atau semuanya setara segala macam itu jadi ujungnya jadi Sabelius gitu. Kalau terlalu lebih kebablasan lagi sebenarnya. Iya makanya kalau saya sih apa yang saya bisa pelajari dari dia saya pelajari, yang lainnya saya lewatkan begitu. Ya Iya sih. akhirnya kita berbantah-bantahan jadinya gitu antara saya dengan misalnya kalau saya bantah kiamat ya bisa kita seperti wah nanti kan ya gitu, nggak usah, nggak perlu gitu, karena saya juga kan ada yang saya prinsip yang saya mengerti dari dia mungkin saya bisa aplikasikan begitu terhadap menjelaskan kepada nanti orang lain gimana ya gitu. Jadi apa yang bisa saya ambil butirnya yang tidak salah bagi saya ya saya pakai, kalau yang enggak ya nggak usah dipakai, tapi saya nggak harus apa namanya review apa sih keras kepala gitu, akhirnya kita saling gontok-gontokan Iya. ngapain. Iya Enggak betul juga sih. bisa. Bisa aja kita dengar aja gitu ya. Iya dengerin aja, pasti ada yang positif yang bisa kita ambil. Cuman gini ya, Bang Deru, Bang Edwan, semua teman-teman ya, Bang Ion. Saya tuh yang paling anehnya sampai sekarang, tuduhan apa RT sebelah atau aku sebut aja lah teman-teman saudara Muslim ini yang berdiskusi, kita itu selalu dituduh oneness gitu. Anehnya ini, seolah-olah seolah-olah Kristen itu oneness loh. Iya, Inilah menjadi problem. Jadi rata-rata mereka datang ke room itu, mereka sudah petakan iman kita itu seperti ini. Kemudian mereka bilang, kamu itu penyembah berhala, gini, gini, gini. Imanmu begini. Ketika kita jawab, mbok imanku nggak kayak gitu, Pia Thomas, gitu kan. Enggak, imanmu begini, ajaranmu begini. Enggak kayak gitu, gini, ku jelaskan. Enggak bisa, ini. Waduh. Iya keras kepala juga. Iya, jadi itu mereka yang kita tahu iman alami. kita ya. Iya, ketika kita bantah imanku kayak gini loh, nggak kayak gitu. Enggak, kamu salah katanya loh. Lucu kan? Ya, sama kayak si Juma, udah dijelaskan beda arti kata Tuhan dengan Allah. Pertanyaan dari awal sampai akhir tetap kamu itu menyembah 3 Tuhan. Lucu. Jadi data yang disampaikan itu sia-sia. Makanya saya bilang, ya jangan memberikan mutiara ke moncong babi kan itu sekarang. Makanya aku udah malas. Semalam lah kan di Unity di pinggir TikTok
Aduh, yang awak. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Enggak, cuma maksudnya gini Bang Irben, kita dianggap seolah-olah kita oneness, kita didebat, tapi oneness yang asli mereka kawani gitu, mereka nggak debati. Maksudnya gitu. Nah iya betul. Kan itu dia. aneh kan? Aduh. Iya. Hmm. Inilah namanya dunia pencak silat. Iya, karena maksudku ada loh yang benar-benar oneness lah. Mau Mikana, mau Living, siapa segala macam, tapi bukan itu yang mereka debati. Aneh, mereka justru ngejarnya yang Tritunggal. Wah, ini memang sakit jiwa ini memang. Aduh. Ya itu. Unity masih main di PAR. Di penginjil Unity TikTok, masih kalau main. ke room saya jarang sekarang oneness datang karena ya suruh bertanya aku jawab, terus aku tanya balik kalau ngeyel kan nggak dijawab ya udah kau turun aja gitu. Ngapain lama-lama di atas? Iya, saya lihat PT-nya si siapa, si pendeta Tom ya, dia kan katanya pendeta. Debat dengan Romo Cafe itu. Apa yang dibahas, yang dijawab apa? Tapi ribut menyalahkan Tritunggal. Itu si Tom tahu kan, Pak Erben kan tahu. Aku tahu sih Tom. Iya. Yang Apa dibahas semua sih, waktu ya. kalau si Tom apa yang enggak. Kalau si Pras, yang aku malas sama Pak Pras itu, dia nggak punya pendirian. Ibaratnya kalau di setuju Barat ya oke kita kritisi pola pikir dia. Setuju Timur oke kita kritisi. Ini enggak. Pokoknya kalau dia terpojok berubah dia. Itu aja. Kalau Papas ya, Ya Pras itu bunglon dia. Tapi ya nggak apa-apa. salah satu kalau zaman sekarang apa ya, yang mencangkup semuanya gitu. Bahkan kalau Wanes sebenarnya dia kagak setuju, ketika dikeroyok dia bantuan. Ketika, bahkan Islam pun kalau dikeroyok sama orang Kristen dia ada, dia bantuin Islam tuh. Pokok intinya nggak apa sih, nggak ngeliat, nggak tega lah kalau orang dikeroyok lah begitu. Sama misalnya Tritunggal nih dikeroyok sama Wanes, dia bantu Tritunggal. Iya. Tapi pas Wanes dikeroyok, dia bantu Wanes. Iya. Tapi ya yang begitu-begitu dia tetap harus ada, maksudnya harus tetap ada biar teman-teman ataupun biar yang siapapun ya bisa saling apa sih, diskusi gitu. Kayak kalau Pak Erben semuanya Tritunggal, diskusinya masih apa Pak Erben? Sama siapa? Ah, Nggak tapi ada kalau lagi Kristen mah kerjaannya. Bang Yon sesama Tritunggal juga debat kok. Debat ya itu. Kebanyakan ya tentang itulah kita tahu. Roh insani. Kan udah dibilang sebenarnya nggak usah terlalu dalam kita sebenarnya, betul ya, karena otak kita cuma secuil, apalagi buat menjelaskan kepada umat Islam ya, yang pokoknya Tuhan nggak bisa jadi manusia. Nah, bagaimana bisa menjelaskan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Nah, itu pelan-pelan dalam dengan bahasa yang betul-betul mereka ngerti gitu. Nah, penjelasan Edis DP kenapa saya setuju? Penjelasannya mudah, bisa dipahamin. Cuma orang Islamnya kadang-kadang
Ya kalau imannya sudah menolak ya agak sulit diterimanya. Gitu. Tentang apa sih ketika Bapak ya supaya lebih mau dikenal oleh manusia, mengejentawakan firman-Nya menjadi manusia supaya orang mengenal Bapak melalui Yesus Kristus yang disertai Roh Kudus. Itu penjelasan simpel. Nah, begitu juga Islam. Allah mau dikenal melalui siapa? Muhammad, mengejentawakan. Tetapi Muhammad dengan Yesus berbeda jauh. Itu sebenarnya yang simpel-simpel sih. Makanya ganti Tuhan 2026. Sama seperti penjelasan Edis nih ya. Ketika kita menjadi seorang Kristen, kita mau hidup seperti Yesus Kristus. Sama seperti pengikut Muhammad Islam. Islam juga harus mengikuti Muhammad. Tapi mau nggak? Mau nggak Pak Jono mereka mau mengikuti Muhammad ya? Secara pribadi sih kagak kali menolak. Secara pribadi ya, mungkin secara TikTok oke maulah Muhammad melakukan begini, gue mau ikut. Tapi dalam hatinya, hati nurani dan akal sehatnya, mereka menolak. Kita mau mengikuti menikahi anak kecil usia 6 tahun. Kalau di TikTok dibilang bagus, ya, bagus itu teladan yang benar. Coba lo ikutin deh. Begitu pulang ke rumah, kadang-kadang. Ya saking di TikToknya aja mereka bisa begitu ya. Untuk apa? Untuk membenarkan keimanan mereka. Tapi kalau soal apa? Soal nurani dan akal sehat, mereka menolak mentah-mentah, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu nih. Pak Erben nonton nggak Pak Erben debat Rudi Yohanes sama Edis TV, Pak Erben? Saya kira bagus ya tadi ya. Ternyata nggak ada apa-apa. Ya. Ini belum bicara. Waduh, panjang lah itu pengajaran masuk tuh teman-teman. Dan dia kan mau cari target. Jadi bukan berarti menjelaskan Tritunggal dengan seenak udelnya dia dengan narasinya. Ya, mau berkompromi. Malah itu Ya, membuat memang satu kasihan loh Kristen-Kristen awam. Jangan lihat bilang saya kan berhadapan Iya. dengan Islam. Nggak boleh begitu Iya. Pak. Ya, Bukan jadi Islam ini Bu, semua yang nonton Gini, Bu. dia. alasan Edis saya lihat dia punya jawaban yang bisa, contohnya kan Allahmu dan Allahku, itu alasan dia karena dia tahu ayat ya Bu ya. Satu, kedua dibilang kan di Kita dalam kaji ayat itu. Itu Yohanes 20 ayat 17 Ya. itu kalau nggak salah. sama dengan yang disebut di dalam Kisah Itu Para pun Rasul 2. blunder Pak. Itu blunder itu. Kalau mengatakan bahwa ya itu Contohnya Yohanes ibu 12 ayat aja, 17, ibu 20 aja ayat masih 17. ngomong kita kaji. Nah kalau kaji lagi berapa lama itu maksudku Bu? Mungkin dia nembak langsung to the point aja maksudku Bu. Dia Enggak, langsung maksudnya gini Pak. Pak Nama 12 gini loh Pak. Makanya kalau kristologi masih lemah jangan berani menaikkan Ya. polemikus ataupun menjawab pertanyaan mereka. Kalau mereka kan sudah 2 kali terjebak kalau begitu. Udahlah Udah, 1 bukan- kali terjebak. bukannya 2 kali, rencana udah banyak. penyaliban. Nah makanya Udah yang banyak, saya heran kenapa dia masih memberikan ruang sama si mereka si Yusuf Piai ini. Kenapa coba? Dia kan harus menunjukkan dia bisa. Ya, nah itu dia. Saking menunjukkan dia merasa bisa. Nah itu yang celakanya ya. Nggak Makanya boleh. terjebak dia, itu maksudku Bu. Ya kita. Jadi gini, Ngeyel berarti kan. Iya, kan udah diingatkan sebenarnya. Iya, betul Kalau juga bahasa itu. jangan. Tapi dia terjebak kemarin itu dan dia ungkit lagi ya Bu ya. Tadi malam dia ungkit lagi masalah Tritunggal itu. Karena diungkit di khotbah. Ada satu anak muda ini kan diputarin videonya. Saya bilang ini Bang Edis kenapa jadi kayak gini gitu. Maksudnya direm aja emosinya. Biar Kapila berlalu aja, nggak usah ikut-ikut lagi. Jadi apa semua gereja orang tahu kan diketawain. Bang Edis ini nggak ada remnya untuk
melawan apa? Melawan emosi ketika ada Ya negosiasi. karena kan dia berpikir gini Pak. Dia tuh kan sudah membangun kepercayaan kepada pengikut-pengikutnya, termasuk Pak Nama 12 inilah ya pengikutnya yang setia. Nah, jadi ya karena dia tidak mau dikatakan dia salah, ya mau tidak mau dia pertahankan narasi dia. Kemudian Iya, dia makanya. juga membangun kepercayaan kepada donatur-donatur yang sudah membantu dia. Nanti satu ketika ada yang mengatakan dia itu sesat, dia itu keliru, ya kan hilanglah kepercayaan dari donatur. Nah, itu yang mungkin dia juga Iya. jaga. Gitu loh Pak. Makanya kenapa dia ngeyel, tetap bertahan merasa benar apa yang dia sampaikan padahal salah. Ya, andai kata dia naik ke sini, aku ngomong itu doang Bu sama dia, Bang, remlah kata-katamu. Itu Mana aja kata. mau lah dia naik di roomku yang kecil ini Bang, karena ndak ada donatur di sini. Pali, dia lagi. Jadi gini, sedangkan Don begini ya, dalam satu pernyataan itu membuat Pak Bombom marah karena dia mengatakan begini. Jadi mereka, lah pengikut aja kok, yang lihat kamu cuma sedikit. Naik hitam kan, bayangkan dengan Pak Bombom aja dia bisa merendahkan seperti itu, terang-terangan loh. Loh, yang lihat kamu cuma sedikit. Naik hitam kan Pak Bombom. Maka keluarlah kata-kata Pak Bombom terpancing emosi. Kamu juga kok cuma fitnah-fitnah, menista Islam. Menurut kamu menjual Islam dan menjadikan pengikut kamu menjadi banyak. Nah itu kan, karena serius meremehkan gitu loh. Pengikut Pak Bombom cuma sedikit katanya. Wajah dia pernah bilang, Gitu loh. dia pernah bilang, pokoknya komal-komal yang membahas dia pasti rame pengikut penontonnya. Itu kan sombong. Coba seandainya dia tidak membangun narasi-narasi liar tentang kekristenan, ngapain kita bahas dia? Nggak penting juga kita bahas. Tapi dia membangun narasi yang sudah meleset. Ya wajarlah kita membahas. Apalagi kalau dia mengaku Tritunggal. Gitu loh Pak. Ini loh bertahun-tahun ini narasumber hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar ya di komal-komal memberitakan Tritunggal, bagaimana memahami Tritunggal. Kalau ada yang bilang nggak mau yang ruwet-ruwet, yang mau simpel-simpel saja loh. Memahami karya Allah itu tidak semudah, segampang dan sesederhana itu. Apalagi kalau kita mau belajar Tritunggal, tidak bisa kita tidak gunakan bahasa-bahasa teologi. Saya saja tidak punya dasar TSTT, tapi karena saya tekun, saya belajar, walaupun saya dikatain pelangak pelongo, walaupun saya dikatain tidak tahu apa-apa, saya nggak peduli. Yang penting saya catat, saya dapat ilmunya. Setelah saya dapat dan mengerti, saya berani diri membantah. Kalau kita sudah paham Allah Tritunggal, teman-teman, siapapun dia Kristen, kalau dia menjelaskan ketuhanan, kita sudah tahu, ini orang bukan Tritunggal nih. Ini keliru ini. Oh, ini ada sedikit salah nih. Oh, ini bukan paham dia, ini larinya paham ini. Karena kita sudah punya senjata pemahaman yang benar tentang pengajaran Alkitabiah, yaitu pemahaman Allah Tritunggal. Walaupun kata Tritunggal secara letterlek eksplisit di Alkitab tidak tertulis, tapi kalau kita paham tentang Tritunggal secara teologi Kristen, kita sudah tahu. Oh, orang-orang yang naik bernarasi mengajarkan kekristenan, kita sudah tahu arahnya kemana gitu loh. Tapi kalau kita masih setengah-setengah memahami Tritunggal, ya mohon maaf ya, kita tidak akan bisa mengerti nih orang benar apa enggak sini. Bisa saja kita membenarkan yang salah karena kita belum paham benar pengajaran Alkitabiah gitu. Jadi Pak Nama sama dengan kita juga. Jadi Pak si Edis itu banyak menjadi perhatian ya. Perhatian baik dari para teolog dan juga kita sama. Iya. Gitu. Tapi pada akhirnya coba seperti Pak Esra Soro, dia mendukung awal-awalnya kan. Edis, pernyataan Edis gitu. Demikian juga Pak Mel Atok gitu. Lah, tetapi ketika mulai pernyataannya mulai tergelincir, pada akhirnya kan Pak Esra Soro sudah mulai memberikan pengelurusan ya terhadap pemahaman Edis yang salah.
Iya. Gitu loh. Tapi Edis tetap tidak pernah mau mendengar itu. Begitu. Padahal Karena semakin memang banyak memang kita harus meluruskan Pak Nam, Iya, ya, betul. pada pengajaran yang betul-betul sesuai dengan dogma kekristenan sebenarnya yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Kalau ditanya siapa bapak-bapak gereja, mereka itu dekat dengan murid-murid Kristus. Kan begitu. Mereka inilah yang menyaring, menjaga ajaran Kristus itu supaya jangan gampang disesatkan. Gitu loh. Tugas bapak-bapak gereja. Memang pada perkembangan selanjutnya ada beberapa pertentangan, dan itulah hebatnya iman Kristen, Pak. Diuji sampai mau menjelang 2 milenium ini, ya. Diuji berabad-abad sehingga kita semakin dikuatkan. Tetapi ajaran-ajaran sesat yang sudah dikatakan sejak awal oleh bapak-bapak gereja seperti Oneness, ya, ajaran Sabellianisme atau modalisme itu sudah dari awal, ya, ditentang oleh bapak-bapak gereja. Gitu. Jadi mereka bapak-bapak gereja inilah yang memang menjaga kemurnian ajaran iman Kristen. Itulah. Karena mereka itu murid-murid dari para rasul, kan, turun temurun begitu. Jadi itulah jasa bapak-bapak gereja. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Edis, sekali lagi saya katakan bukan untuk melakukan pembunuhan karakter, enggak. Tetapi padanya yang banyak yang mendukung dia, termasuk para teolog, akhirnya kan menemukan juga pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Nah, yang menyimpang ini yang perlu kita luruskan, kita benahi, ya, kita arahkan kepada yang lebih benar lagi, gitu. Tapi kan Edis tidak ada punya kerendahan hati untuk itu. Bahkan dia menentang teolog-teolog. Nah, itu kan lebih menjengkelkan gitu loh. Kenapa sih nggak mau bersikap rendah hati? Gitu. Supaya kan kita semakin kaya pemahaman kita. Orang-orang baru belajar juga semakin dipahami. Bukan semakin memperlebar pertentangan itu. Menurut pendapatnya sendiri, saya pikir keliru itu, teman-teman, ya. Apa salahnya kita saling mensupport dengan belajar rendah hati untuk menerima. Nggak ada yang sempurna kok. Nggak ada orang Kristen paham betul dari kitab Kejadian, ya, sampai Wahyu, dan dia menjelaskan setiap ayat satu persatu dengan benar. Nggak ada. Nah, pasti ada juga pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi pandangan yang berbeda ini jangan diobral. Kalau sudah tergelincir, masuklah di dalam satu komal terbatas. Kalau sudah ada sepemahaman, ya, artinya konsili kecil lah, konsili itu. Kalau sudah sepaham, mari kita obral, masuk ke komal masing-masing dan meluruskan. Apa sih maksud kamu katakan seperti itu? Supaya nggak bikin tambah bingung, ya. Itu. Kalau mencegahnya seperti itu menurut saya, konsili. Iya, Pak. Kalau Betul. kita menggunakan kata itu. Izin ya Bu Host. Jadi itu aja sih permintaan saya, kalau ada kesempatan naiklah, karena kan Ibu kenal kayaknya. Saya izin dulu Saya ya. nggak kenal Pak nama, ya ampun, nggak kenal saya. Saya tuh cuma kenal di TikTok, nggak pernah juga DM-an, nggak pernah juga teleponan. Ya. Iya, terus Banyak yang mau naik, Pak. lagian juga Banyak yang untuk mau naik. apa? Untuk apa saya mau diskusi dengan saudara Edis? Ya, teman-teman apologet yang lainnya saja dia pandang rendah, apalagi saya yang bukan siapa-siapa, Pak. Tidak ada yang mustahil, Bu. Saya nih siapa? Nah, ini saja saya menghardik ajarannya narasinya Edis di Komal saya sudah di framing kemana-mana. Saya dikait-kaitkan sama Pak Bom-Bom, saya diserang pribadi. Sebentar dulu, Bu. Karena Ibu ngomong Pak Bom-Bom, Bu, ada apa dengan Pak Bom-Bom? Kok banyak cerita yang aneh-aneh? Ya, enggak tahu lah. Jadi gini loh. Saya dengan Pak Bom-Bom itu kan, Pak Bom-Bom itu secara garis keturunan, saya tuh punya hubungan keluarga dengan Pak Bom-Bom. Nah, karena Pak Bom-Bom ini yang berurusan dengan awal mulanya, dengan masalah dulu gara-gara diskusi tentang rencana penyaliban itu kan Pak Bom-Bom kan sempat undang
Lesman, kamu naik di sini deh. Jangan kau bilang saya berani di belakang, ya. Naik di sini. Ini komal saya. Saya punya hak. Saya mau naik di komal siapa? Kamu nggak punya hak atur saya. Lesmen, saya si Matupang juga, Lesmen naik. Aku si Matupang juga. Naik Ya, si Bulian. naiklah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, lanjut ya Pak ya. Nah, karena ada undang untuk, ya itu mungkin dimulai dari saling tidak menerima mungkin ya, sama-sama bersikeras begitu. Nah, karena teman-teman atau pengikut-pengikut Edis ini tahu saya ini keluarganya Pak Bom Bom, saya dikait-kaitkan, saya dibilang saya sesat lah, saya dibilang ponakannya Pak Bom Bom lah, penjilat lah. Saya penjilat ke siapa? Kok saya diserang gitu loh? Apa hubungannya masalah donasi-donasi yang saya nggak tahu apa-apa? Saya juga dikait-kaitkan. Saya dibahas di komal pengikut-pengikutnya Edis. Padahal saya nggak ada urusan. Saya hanya fokus menghadik, mengkritik, meluruskan narasi-narasi yang menyimpang bersama dengan teman-teman apologet di komal saya. Saya dibilang abis saat itu gosipin Edis. Sementara kita ini mengkritik narasi-narasi yang dia bangun. Bukan menggosipin. Apa hubungannya menggosipin? Tahu nggak menggosipin itu apa? Ngosipin orang itu adalah membahas pribadi orang. Saya nggak kenal pribadi Bang Edis. Kita semua di TikTok ini nggak saling mengenal pribadi. Nggak ada urusan dengan pribadi. Yang urusan kita ini adalah bagaimana kita mengedukasi pengajaran-pengajaran Alkitabiah dan menghardik ajaran-ajaran yang menyimpang, kan begitu. Gitu loh Pak, nama 12. Ya, Bu. Jadi supaya kita baik juga sama Bang Iris, baik sama Bang Bombon, ya kita doakanlah supaya persatuan itu ada. Karena aku dengar kabar yang nggak baik juga, ya kita berdoa jangan juga menjadi jelek juga kan semuanya. Karena aku lihat juga, aku kan suka juga masuk ke JW ya. Aku pun selalu bilang kalaupun kita beda paham ya memaafkan, saling memaafkan itu penting ya. Gitu. Nah, memang kita benar pengajaran yang salah ya kita harus kalau boleh, makanya selalu saya bilang ada hati ibu naiklah ngomong gitu. Terima kasih ya, izin ya, Tuhan berkati. Coba saya tanya pengikut ya, pengikut. Kalau Pak nama 12 mau suruh saya naik, saya dari kemarin ditantang saya tidak akan naik. Kalau kalian bilang saya tidak berani, itu terserah kalian. Buat apa saya naik, ujung-ujungnya juga saya tidak dianggap. Paling juga Edis bilang siapa kau yang mau bikin saya. Kalau saya Ini sekelas Raja hamba Wali Tuhan naik, saja. Pak Raja Sekelas- Wali naik, Pak. Iya, Pak biar Nama Pak Nama naik. aja. Coba Pak Yang Nama lihat aja itu yang paling naik. dia cuma lihat yang kumal-kumal besar, yang punya nama. Jangan Dia nggak melirik kita. Dia nggak akan melirik kita, Pak. Karena kan Ibu Hosi ini Coba di situ misalkan ada nama RK, kemudian ada Namanya saya ada. di itu, ada para Jawali di situ. Jangan mimpi gitu. Bisa kita yang Tahu dilirik. saja mata pisau Yang dilirik tuh itu loh. nama-nama Komal yang besar. paling besar juga tuh mata pisau, RK, Pak Bom Bom, siapa lagi tuh? Itu pun tidak ditanggepin baik sama si Edis, apalagi saya, Pak. Adoy. Jadi saya tahu diri aja. Mendingan saya, ayo siapa, yuk. Dia sepakat nggak dengan si A, si B dengan narasi begini? Bagaimana pendapat? Lebih baik begitu daripada naik. Bang Edis kenapa ngomong begini? Apa nggak akan selesai? Tapi siapa tahu Edis dengar ya ini ya. Terus tiba-tiba dia naik, undang Lia. Jangan lupa ngajak-ngajak yang lain juga ya. Jangan lupa ngajak-ngajak yang lain. Jadi kita di sini bukan cari siapa menang, siapa kalah, siapa hebat, siapa yang tidak hebat. Ya. Kita semua sama di mata Tuhan. Yang Coba mau dulu, kita di sini adalah saling melengkapi. Nah, kenapa ya pengikut-pengikutnya Edis ataupun yang ya sampai hari inilah ya masih percaya Edis, ya kalian bilang saya ini begini-begini, saya nggak peduli. Yang saya peduli itu bagaimana terlepas si Edis, siapapun, saya sudah selalu nih mulut saya ini capek berbusa sampaikan. Terlepas si Edis siapapun, jangankan Edis saja yang kita kritik. Narasi bidat-bidat Wanes Jesus Oli pun kita juga kritik, menjadi bahan diskusi untuk meluruskan. Nah, siapapun, mau Rudi Yohanes kah, mau Pak Bom Bom kah, mau Mata Pisau,
Ya itu coba kritik Pak Bom Bom Tritunggal pakai pulpen tuh. Kritik lah. Tritunggal pakai pulpen kritik gitu. Iya, itu kritik kalian ya, sampein Tritunggal Pak Bom Bom pakai pulpen itu. Ya. Yudas masuk surga. Silakan itu. Kritik. Berani nggak? Kagak berani lah. Gimana? Betul nggak Pak Erben Tritunggal pakai pulpen? Pensil apa pensil waktu itu? Kalau nggak amati aku sekarang, yang ku amati itu hanya Ion aja. Iya, Bapak jangan lagi. Jadi kalau Bapak ngamatin saya gimana nih selama ini, masih benar apa masih ini apa linglung? Ya kalau pengamatan saya lama Ion masih jomblo itu aja. Iya, larinya ke situ. Itu aja yang ku amati kalau masih jomblo. Pak Erben, Tapi kalau saya masih senang karena Ion itu nggak seperti Billy. Billy sampai nangis-nangis karena putus, live lagi nangisnya. Syukur waktu Billy nangis-nangis itu. Oh coba putarkan dulu kayak gimana nangisnya, coba putarkan bentar dulu. saya puterin ya. Pak Erben, Ya. saya mau bilang kalau saya masuk ke Pak Erben, saya mau ngapain Pak Erben? Paling ngeramein doang. Ya Pak Erben, Ya, nanti masalahnya saya menolak itu Pak aja. Erben. Coba Ya. Billy itu cara nangisnya gimana? Penasaran aku. Bentar ya. Ada Pak Erben. Bentar ya. Iya lo bisa nangis begitu loh. Kenapa ya? Iya. Bentar. Aku mau kasih handuk soalnya air matanya banyak katanya. Jadi kasih handuk jangan tisu. Oke. Bentar ya. Nih Billy kan teman saya juga ya. Ya. Nangis kenapa? Nggak jadi deh. Kamu sudah cukup menyakiti hatimu, menyiksa dirimu, Dek. Nah. Kini abang tinggal menyakiti diri abang aja. Tasya, kau buka portal WA, grup portal WA itu apa namanya? Kau salin telepon sama Putri, walaupun dia blok ya, walaupun dia blok, kau bisa telepon bertiga. Jadi kau buka portal aja di situ, suruh mereka bicara grup WA. Sudahlah, Dek. Dek, kita berdua, Dek. Abang tahu di sini, Dek. Banyak penghalang, Dek. Banyak penghalang. Abang feeling. Iya. Banyak penghalang, banyak yang nggak suka. Abang tahu, Dek. Ya mending di belakang aja Putri, supaya bagus gitu. Ya, kalian bicara bagus-bagus. Kalian itu Gue bingung penghalang apaan sih? I love it. You guys are so great. Dia udah hampir dua tahun setengah ya. Oh iya Pak Irfan seneng amat Billy ini. pasangan yang bagus ya di TikTok ini sebenarnya. Ya. Amin. Nangis Amin. masalah cinta online, aduh, tak tertahankan hati. Ya, dibicarakan baik-baik aja ya di belakang ya. Giliran menyala-nyalakan Tritunggal, Namanya perbedaan semangat. sifat kan saling mendewasakan, saling melengkapi sebagai pasangan. Udah 1 tahun loh Putri, nggak apa-apa loh Putri, coba diperbaiki lagi lah. Gitu. Ya lewat belakang aja telepon, buka aja ya. Udah jangan ribut lah. Saya cuma tanya, kalian kepada kalian perempuan, pernah nggak kalian itu mendapat laki-laki yang mempertaruhkan harga dirinya? Walaupun sudah dipermalukan seperti saya, tetap saya nggak peduli. Ya kalau laki-laki betul-betul mencintai ya seperti Bang Billy, seperti Adam pun rela, Simpson. Nah, gini. Kalau dalam psikologi itu biasanya ada psikopat. Psikopat juga mengikuti Ya udah deh Tasya, belajar Alkitab Tasya. stalking terus, walaupun Aduh, tidak mau Tasya, orang itu. jangan loh, Itu Tasya. psikopat. Terus ada juga NPD, ada juga penyakit kelainan. Itu biasanya ada pengaruh juga. Jangan gitu Tasya, kau nggak di posisi. Ya tidak, kan dia bertanya ada enggak. Berarti sekarang nggak langsung nuduh si Billy psikopat sama NPD loh Tasya. Aduh betul banget tuh. Laki-laki yang seperti tapi itu ada kasus-kasus tertentu. Udah. Ini orang betul-betul sayang loh, betul-betul cinta, dia bisa mati. Nggak ada cinta itu, tidak ada begitu. Kalau cinta itu tidak menyakiti. Setuju berarti sama si Billy, Pak Erben, si Tasya. Karena kamu adalah korban cinta, Tasya. Dari tadi kau
dengan cinta, Tasya. Kamu gak akan pernah mendapat cinta yang benar. Kau pikir kau dengan Alfa akan mendapat cinta yang benar? Sampai kapanpun kau tidak akan pernah bahagia, Tasya. Jangan pernah mengkompori orang. Jangan. Tensi lu kasih turun. Tolong, Tasya. Sudah berapa kali ini, Tasya, saya lagi memperjuangkan diri dan hidup saya, mempertaruhkan Gua harga diri saya, Udah. Tasya. Ini suara anjing dari Jangan mana? dihancurkan, Tasya. Udah Bel, tenangin dulu tensi lu. Nah, host juga ya jangan mengompori. Udahlah, biarkan mereka. Oh, kamu ini kompor sekali, kamu suka saya dengan Amel itu terpisah. Kamu perempuan, Tasya. Kamu belum tahu ke depan Alfa seperti apa. Kau kan menangis. Bentar teman-teman, saya bikin kopi dulu ya. Kita pause dulu ya. Karena pause apa cara nih? Ya, tergantung. Oke. Tergantung. Bikin kopi Bang Ian, semangat. Oke, enggak lanjutin, saya lanjutin ya. Tapi saya tinggal sebentar ya. Iya Bang Siap. Ian. Kau pikir kau kan seperti itu, Tasya. Jangan Tenang, ada begitu, Pak Tasya. Erben. Bang Billy nggak boleh gitu. Udah Bel. Oh, bagaimana abang sudah sakit? Adek gak mau ikut, dia tambah-tambah deh. Sakit juga hati abang deh. Bel. Semakin Sakit, bagaimana? Iya. Adek juga tahu perasaan abang. Udah Bel. Sakit, dari Putri, tadi abang tahan. Putri mending turun. Kan lewat belakang aja lah, ya. Kalian sudah dewasa ya. Bisa begitu ya, saya harapkan ya. Kopi dulu deh. Putri dengan Billy ya. Juga teman saya di sini ini. Bisa nggak lewat belakang tuh? Ini tuh Putri bisa Putri. bicara. Ini Bang Billy tuh sayang kali loh Putri sama kau, Putri. Ini laki-laki sampai kayak begini, ini dia udah logikanya nggak main, Putri. Kalau mau aku-akuan, itu perempuan cari banyak, Putri. Bisa, Putri, banyak. Tapi dia tuh betul-betul mencintai kamu, sampai dia tuh nggak pandang harga dirinya loh, Putri. Ini orang sayang sama kau, Putri. Memang dia kasar, tapi itulah dia juga mungkin bergumul dengan sifatnya dia. Dia juga mau berubah, Putri. Udah. Iya, itu laki-laki kalau nggak cinta betulan Kak Andre, nggak kayak Kak Billy begini. Dipikir ego laki-laki itu mahal kali. Dipikir perempuan kamu aja gitu. Perempuan ada lain. Tapi karena apa? Dia betul-betul mencintai Putri, makanya dia tidak seorang Billy ini di TikTok dia merendahkan dirinya kayak gini loh. Bagaimana betulnya dia mencintai Putri? Memang ya itu sifatnya ada kasarnya, kerasnya. Dia mungkin juga bergumul dengan kelakuannya itu. Jadi sebagai pasangan kan kau penolong, Putri, diberikan Tuhan menolong dia supaya dia berubah menjadi laki-laki yang lebih baik. Ya udah, mungkin Billy bisa berubah lah. Kalian bicara lah baik-baik ya. Itu. Ya tapi kembali lagi lah Putri, itu kan hatimu, tanyakan hatimu aja. Tensimu Bill, kasih turun dikit Bill. Jangan sampai kau teriak sama dia kan. Santai-santai aja bicara. Ini lama-lama tungtung di bawah ini kugas juga nanti ya kalian ya. Typing di bawah ya. Ini Billy juga ya, teman saya ya kan. Selama saya kenal dia ya, saya kenal baik seperti itu. Dan Kak Billy ini paling sayang sama Putri Bang, dan dia ini laki-laki yang setia, baik. Cuman ya itu karena memang manusia nggak sempurna, dia ada sifatnya memang kasar. Dia juga mungkin bergumul dengan sifatnya itu, begitu loh. Tapi kalau untuk tipikal laki-laki bagus, dia setia, dia sayang betulan sama Putri loh. Mau nyari itu susah Putri di tengah dunia saat ini tuh kayak seperti itu. Bukannya saya memihak ya, tapi ini saya lihat itu secara apa ya? Secara mata terbuka gitu loh Putri. Manusia tempatnya dosa. Ya, nggak sempurna. Masing-masing punya masa lalu, masing-masing pernah melakukan kesalahan. Cuman memang betul kalau kesetiaan Kak Billy mantap. Untuk cintanya sama Putri mantap. Mungkin ada kelemahannya, mungkin di sifatnya, kasarnya atau apanya. Nah itu kan juga nanti karena cintanya kepada Putri dia bisa merubahnya menjadi laki-laki yang lebih lemah lembut seperti itu. Itu kan proses gitu loh Putri. Kalian apalagi sudah 1 tahun, kalian sudah membina. Masa karena itu kau menyerah dan kau menghancurkan 1 tahun itu? Membina ya, bukan coba membinakan dipikir. ya. Jangan Iya, sampai coba dipikir lah, dipikir baik-baik lah gitu.
Ya saling berpikir lah, introspeksi dulu, kasih Low waktu battery. gitu kan. Please charge. Iya betul. Billy sama Putri sebenarnya masalahnya tidak saling ketemu. Coba kalian saling ketemu dulu. Billy ke Coba Bang Billy Tasya datang ke atau rumahnya. Tasya ke Billy. Tasya. Sorry Tasya. Kenapa ini bawa orang punya apa ini?